Oke, kembali lagi di video komunikasi data tentang paket switching. Nah, sebelumnya di video saya sebelumnya, terutama untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data ini, kita telah menjelaskan tentang OSI layers, lalu ada tentang berbagai macam materi. Namun kali ini kita akan menjelaskan tentang paket switching. Nah, sebelum kita menuju ke slide selanjutnya, saya bakalan slideshow lagi. Nah, jadi selamat datang di video saya kali ini untuk memenuhi tugas komunikasi data Bapak Mas kita. Oke, sebelumnya untuk menuju ke slide selanjutnya, apa sih sebenarnya paket switching itu? Jadi paket switching itu adalah metode komunikasi jaringan digital yang ditransmisikan kelompok semua data, terlepas dari konten, tipe struktur, atau menjadi blok-blok berukuran yang sesuai, yang mana disebut dengan paket. Nah, fitur-fitur switching paket pengiriman variabel bitrate data stream atau urutan paket ini melalui jaringan secara bersama, sehingga ketika melintasi adapter jaringan, switch, router, dan lainnya berupa node jaringan, paket buffer, dan antri ini mengakibatkan keterlambatan variabel dan throughput yang tergantung pada beban lalu lintas dalam jaringan. Sehingga intinya itu adalah metode komunikasi jaringan digital yang mana bentuk transmisinya itu dikelompokkan dalam berupa paket-paket data. Nah, untuk slide yang selanjutnya, nah di sini itu paket switching itu ada yang namanya paket switching dan circuit switching. Jadi di sini itu comparison between packet switching and circuit switching itu apa sih? Jadi yang pertama, pada waktu koneksi data, sebagian besar waktu user atau host ini itu berada pada status idle, sehingga tidak efisien menggunakan circuit switching. Nah, pada circuit switching, koneksi data ini dilakukan dalam read data yang sama antara dua simpul yang terhubung. Sehingga pada paket switching read data ini antara satu simpul dengan simpul yang lainnya tuh nggak harus sama. Yang ketiga, efisiensi pemakaian jalur ini lebih besar jika kita menggunakan yang namanya paket switching. Dikarenakan apa? Karena paket dilewatkan sendiri-sendiri melalui rute pada jalur yang kosong, tanpa menunggu giliran pada jalur yang sama. Lalu yang keempat, pada circuit switching ini, jika jalurnya ini penuh, maka data berikutnya yang akan ditransmisikan itu akan diblocking, sehingga pada paket switching ini, data berikutnya itu harus menunggu antrian. Jadi kalau istilah sebelumnya itu kayak peer-to-peer atau secara sequence atau menunggu satu dengan yang lain, nggak bisa secara bersamaan kita mengirimkan data-data atau paket-paket data tersebut, sehingga data berikutnya ini dikirimkan itu harus menunggu antrian atau delay dulu sebelum paket sebelumnya itu sudah terkirim. Jadi perbedaannya paket switching dan circuit switching seperti itu. Sehingga dapat kita ketahui di sini prinsip kerja paket switching itu yang pertama, data yang akan ditransmisikan ini dari asal ke tujuan itu dilengkapi dengan informasi kontrol, yaitu berupa header ya. Jadi paketnya itu ada headernya, ada paketnya atau datanya. Bila panjang data ini melebihi ukuran maksimum, maka akan dipotong-potong menjadi paket-paket, sehingga masing-masing paket ini pun dilengkapi dengan header yang sama. Jadi satu data, jika misalnya ukuran maksimumnya misalnya 50 atau berapa, tapi ternyata lebih dari 50, maka misalkan 100 itu, maka akan dipotong-potong menjadi paket per paket lagi yang kecil-kecil lah. Intinya kayak dibagi-bagi 100 itu.
di mana per paketnya itu akan dilengkapi dengan header yang sama. Nah, header ini itu berisikan tentang alamat tujuan serta fungsi-fungsi kontrol yang lainnya. Lalu setelah itu paket diumpankan ke simbol yang paling mendekat dengan asal. Nanti kita akan mengetahui tentang sistem jaringan paket switchingnya itu apa dari node ke node, sehingga dari node atau simbol tersebut paket ini akan diantrikan ke rute sembarang tergantung jalur yang kosong, asalkan dari rute asal menuju ke tujuan itu sama. Cuma menuju di sini maksudnya dari asal untuk asal paket itu akan dikirimkan atau dari pengirim menuju ke penerima atau ke tujuan akhir itu terdapat beberapa kayak pos-pos tertentu sebagai tempat singgah sementara dari paket tersebut untuk sampai ke tujuan, tergantung jalur yang kosong atau tergantung dari pos-pos tersebut yang kosong. Nah, masing-masing paket ini dapat melalui rute yang sama ataupun yang berbeda asalkan sampai ke tujuannya, sehingga setiap simbol yang dilewati ini akan memeriksa, menyimpan sementara, dalam artian ini kondisi antrian, dan mengarahkan paket ini ke simbol yang berikutnya. Sehingga apabila sudah sampai ke tujuan, maka paket ini akan diatur kembali sesuai dengan urutannya semula. Jadi tadi kan dipotong paket per paket kan. Nah, tadi itu kan di prinsip yang nomor 2, urutan nomor 2 ini kan dipotong paket per paket. Nah, dari paket per paket ini itu pengirimannya itu menuju ke rute yang sembarang, bisa yang sama atau yang berbeda tergantung jalur yang kosong. Yang penting sampai ke tujuan. Nah, ketika sampai ke tujuan, nah paket-paket per paket-paket yang tadi dipotong-potong tadi yang udah kesebar ke rute-rute yang berbeda, ada yang sama, itu kan kemungkinan sampainya ada yang misalnya kan paket yang ke-7 lebih dulu sampai daripada paket yang pertama. Nah, ketika sampai di tujuan, maka paket tersebut akan diatur kembali sesuai dengan urutannya yang semula. Nah, di sini ada 2 pendekatan jaringan paket switching. Yang pertama adalah ini, pendekatan datagram. Lalu yang kedua itu adalah pendekatan virtual circuit. Nah, untuk slide selanjutnya akan lebih dijelaskan lagi apa itu pendekatan datagram dan apa itu pendekatan virtual circuit. Oke, langsung aja. Nah, di sini paket switching pendekatan jaringan secara pendekatan datagram. Untuk gambar yang atas ini adalah pendekatan datagram secara eksternal, lalu ini adalah secara internal. Sebelum kita menuju ke datagram internal maupun eksternal ini, saya bacakan dulu apa itu pendekatan datagram. Jadi setiap paket ini kan berisi alamat tujuan. Nah, setiap simbol yang dilewati itu harus membuat keputusan untuk menentukan jalur yang akan dipilih untuk masing-masing paket. Nah, masing-masing paket ini tuh diperlakukan secara terpisah ya. Tadi itu sehingga tidak dikaitkan dengan paket yang sudah lewat sebelumnya. Yang keempat, tidak memerlukan setup panggilan. Lalu yang kelima, simbol dapat mencarikan jalur alternatif bagi paket yang lain apabila jalur utama itu sedang digunakan. Nah, dari gambar yang paling atas itu ada paket switch network itu secara ini tuh bisa dibilang datagram secara eksternal. Lalu yang ini gambar bawah kursor yang saya tunjukkan ini adalah paket pendekatan datagram secara internal. Nah, di sini saya akan menjelaskan datagram eksternal dan internal. Jadi dari gambar datagram eksternal itu, stasiun A mengirimkan 6 buah paket ya. Jadi di situ ada B3, B2, B1, C3, C2, C1. Nah, 3 paket itu ditujukan ke alamat B. Untuk yang paket B, lalu paket C akan dikirim
dikirimkan menuju ke alamat C. Nah, untuk pengiriman paket B itu ada paket B1, paket B2, dan paket B3. Sedangkan 3 paket yang dikirimkan ke C itu masing-masing secara urut ya, C1, C2, dan paket C3. Paket-paket tersebut sampai di B dengan urutan kedatangannya itu B2, B3, dan terakhir B1. Sedangkan di stasiun C, paket tersebut diterima dengan urutan dari C3, C1, lalu C2. Nah, ketidakurutan ini tuh lebih disebabkan karena paket dengan alamat tujuan yang sama itu tidak harus melewati jalur yang sama, sehingga setiap paket ini bersifat independen terhadap sebuah jalur. Artinya apa sih? Artinya itu sebuah paket ini yang tadi ini alamat B dan juga alamat C itu sangat mungkin untuk melewati jalur yang lebih panjang dibanding paket yang lain, sehingga waktu yang dibutuhkan juga untuk sampai ke alamat tujuan itu berbeda-beda tergantung rute yang ditempuh per paket-paket tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, gambar yang kedua, kursor saya menunjukkan gambar yang kedua ini adalah datagram secara internalnya, atau secara bagaimana sih paket-paket tersebut terkirimkan melalui jalur-jalur yang berbeda, sehingga ketidakurutan paket data sampai ke tujuan itu acak atau random. Nah, sangat dimungkinkan untuk menggabungkan antara keempat konfigurasi tersebut menjadi beberapa kemungkinan. Ya, jadi misalkan tuh dari data ini 21 itu melewati jalur 1 kedua, lalu yang paket yang ketiga ini menuju ke 1 ke 4. Nah, 3 ini ternyata nggak 4 ke 5, tapi dia melewati ke dari node 4 menuju ke 3, barulah dia sampai ke B misalnya. Atau dari 21 ini 2 langsung melewati 3, bisa aja mereka dari 2 ini langsung ke 4, baru ke 5, baru ke 6, baru sampai. Atau bisa aja dari mana, asalkan jalur tersebut kosong dan juga akses dilaluinya itu mudah dan sampai ke tujuan. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah paket switching, pendekatan jaringannya secara virtual circuit. Seperti biasa, gambar yang paling atas ini adalah virtual circuit secara eksternal, lalu yang bagian gambar kedua yang saya tunjuk dengan kursor ini adalah virtual circuit secara internal. Nah, rute di antara dua station ini kan udah dibentuk sebelum melakukan transfer data ya, jadi udah dibentuk dulu dua stationnya ini kan, ada B sama C. Nah, pertama dikirim paket informasi kontrol disebut paket permintaan panggilan. Nah, paket ini itu meminta koneksi logika antara station asal dan tujuan. Apabila melalui simpul-simpul atau node-node ini, maka antar simpul itu dibentuk suatu koneksi logika. Nah, bila station tujuan sudah siap menerima koneksi, maka akan dikirim paket penerima panggilan melalui simpul-simpul ke station asal, sehingga transfer data baru bisa dilakukan. Bila salah satu station ini memutuskan mengakhiri koneksi, maka digunakannya paket clear request. Nah, setiap station ini dapat memiliki lebih dari satu sirkuit virtual dengan station yang lain, di mana simpul yang dilewati tersebut atau node yang akan dilewati itu tidak perlu membuat keputusan routing lagi untuk setiap paket yang diterima, sehingga paket yang diterima di station tujuan itu sudah berupa urutan asli dari asal, sehingga tidak acak lagi. Untuk lebih jelasnya, untuk virtual circuit eksternal itu, jadi stasiun A itu kan mengirimkan 6 paket ya, ada 1.3, 1.2, 1.1 dan juga 2.3, 2.2 dan 2.1. Jalur antara A dan B ini
antara A dan B. Itu secara logik itu disebut dengan, misalkan kita logikanya di ini jalur 1 ya. Sedangkan jalur antara A dengan C ini adalah disebut dengan jalur 2. Nah, paket yang pertama ini 13111 ini yang akan dikirimkan lewat jalur 1 itu dilabelkan sebagai paket 1.1. Maaf, kursornya hilang. Jadi paket pertama itu paket 1.1. Maaf, 1.1 ini. Lalu paket yang kedua itu 1.2 dan juga paket yang terakhir itu dilabelkan dengan 1.3. Sedangkan paket yang pertama yang dikirim lewat jalur 2 antara A dan C ini itu disebut sebagai paket 2.1, 2.2 dan terakhir 2.3. Nah, dari gambar ini itu jelas bahwa paket yang dikirimkan itu diberi label jalur yang harus dilewatinya, dan paket tersebut itu akan tiba di stasiun yang dituju dengan urutan seperti urutan pengiriman di asal. Jadi urut langsung udah dalam bentuk dia 2.1, 2.2 dan 2.3. Berhubung dengan jalur yang satu juga itu langsung urut dari 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Nah, secara sesuai urutan ya pengiriman. Nah, bagaimana jika secara internal rangkaian maya ini itu digambarkan sebagai suatu jalur yang sudah disusun untuk berhubungan antara satu stasiun dengan stasiun yang lain. Semua paket dengan asal dan tujuan yang sama itu akan melewati jalur yang sama sehingga akan sampai ke stasiun yang dituju sesuai dengan urutan pada saat pengiriman FIFO. Maka dari itu gambar yang kedua ini tuh menjelaskan tentang virtual circuitnya internal tuh jalur-jalur yang udah ditentukan sejak awal. Paket 1 melewati jalur 1, paket 2 bla bla bla. Nah, sehingga suatu paket yang ingin dikirimkan dari A menuju B, sirkuit maya 1 atau virtual circuit 1 disingkat VC hashtag 1 ini, VC tagger 1 ini istilahnya. Sirkuit ini dibentuk dengan rute melewati node 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk mengirimkan paket dari A ke C itu dibentuk sirkuit maya virtual circuit hashtag 2 tagger 2 ini itu dengan rute melewati node 1, 4, 3, dan 6. Jadi udah jelas, dan yang pasti data atau paket yang sampai ke tujuan itu sudah urut sesuai dengan asal. Nah, sehingga di slide selanjutnya ini itu advantages datagram over virtual circuit. Jadi sebenarnya keuntungan datagram dari virtual circuit itu apa? Di samping virtual circuit of course tadi sepertinya jauh lebih menguntungkan, dikarenakan data yang sudah terkirim itu dalam bentuk sudah sequence atau urut dari pada data yang dari asal, tidak secara acak karena rutenya sudah ditentukan tadi kan. Namun apa sih keuntungan datagram daripada virtual circuit? Yang pertama, dia tidak memerlukan fase setup panggilan. Tadi kan virtual circuit harus menentukan setup panggilan dulu. Namun kalau datagram ini nggak perlu. Jadi nggak ada request panggilan dulu atau lain-lainnya. Lalu yang kedua, jika terjadi kemacetan atau congestion pada sebuah jalur, maka pakai data ini dapat dicarikan jalur alternatif seketika itu juga. Jadi tadi itu kalau di datagram itu kan kalau dia sedang delay atau connectionnya kayak rejected ya kayak gitu, misalkan rute node 1, 3 tadi bermasalah, maka dia masih bisa dialihkan ke node misalkan 1, 4 atau yang lainnya, yang penting sampai. Nah, namun kalau virtual circuit ini karena dia sudah di request sejak awal dan sudah ditentukan sejak awal, maka kalau paket-paket tersebut dikirim menggunakan VC misalnya hashtag 2 itu, mau nggak mau kalau terjadi suatu kemacetan atau congestion maka harus delay. Of course, waktu pengiriman juga akan mundur. Lalu yang ketiga,
apabila sebuah simpul ini mengalami kegagalan, maka paket-paket berikutnya dapat dikirim melalui rute simpul yang lain. Tadi karena untuk datagram kan dia mencari rute yang tidak ada suatu kesibukan atau ada suatu disturbance lain, jadi bisa dialihkan ke yang ready. Seperti itu keuntungan datagram daripada virtual circuit. Walaupun pada datagram tujuan akhir itu paket-paketnya itu secara acak, random, namun dia sampai dengan tepat waktu karena ada peralihan atau ada rute alternatif kayak gitu guys. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan menuju ke ukuran paket. Jadi tadi kita udah mengenal jalur-jalurnya, lalu ada pendekatan jaringannya, lalu sekarang itu paket tersebut memiliki ukuran paket. Yang jelas ukuran paket ini menunjukkan keterkaitan dengan waktu transmisinya ya. Jadi ada hubungan antara ukuran paket dengan waktu dalam pentransmisian data. Nah, apabila data ini dipecah makin kecil, maka membutuhkan waktu yang lebih cepat. Dan tiap paket pecahannya itu harus fokus di CCP header ya tadi ya, sesuai dengan prinsip kerja paket switching tadi. Dan akan tetapi, jika dipecah semakin kecil, maka akan didapatkan waktu transmisi yang jauh lebih besar dari sebelum paket lebih diperkecil lagi. Jadi ketika makin dibagi-bagi menjadi kecil-kecil, itu justru waktu transmisinya itu harus jauh lebih besar. Dalam hal ini harus dipilih pemecahan paket yang optimum. Nah, di sini untuk yang kursor saya menunjukkan gambar sebelah kiri ini ada pesan 1 paket, ada pesan 2 paket, 5 paket, dan 10 paket. Di sini saya jelaskan dulu X ini ya, itu station asal, tujuannya Y, AB itu adalah simpul yang akan dilewati. Dan untuk kita ketahui, ini kan data ya, satu data ini ya berisi 3 paket. Nah, dalam satu paketnya itu berisikan paket dan header. Satu paket itu totalnya 40 byte dan satu header itu isinya 3 byte lah ini. Sehingga untuk waktu transmisi untuk pesan 1 paket ya, jadi sesuai dengan anak panah hijau, jadi ada 1, 2, 3. Nah, penghitungannya itu seperti apa? Kalau untuk pemesanan 1 paket ya, untuk penjelasan di bagian sebelah kanan T ini, maka 40 dibagi 1 paket, tadi kan ada paketnya ya, 40 dan 3 itu untuk headernya, 40 per 1 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah 43. Nah, kenapa ini dikali 3? Karena tadi anak panahnya menunjukkan ada 3 paket dalam satu waktu transmisi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa 1 paket ditambah 2 paket itu adalah total dari pengiriman pemesanan 1 paket dalam waktu transmisi. Kalau 2 paket berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4, sehingga pengali untuk pernilainya itu adalah dikali 4. Jadi tambahannya itu jadi kayak n paket plus 2, itu adalah pengali dari waktu transmisinya. Sehingga total untuk pesanan 1 paket ini 43 dikali 3 itu adalah 129 byte waktu. Bagaimana dengan paket yang kedua atau pesan 2 paket? Sesuai dengan gambar yang B ini, maka anak panah ini menunjukkan ada 4 kali ya, atau 4 paket yang akan dikirim. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Sehingga karena ini 2 paket, maka 40 ini 1 paket itu dibagi 2, baru ditambahkan headernya 3 dikali 4 kali tadi, sehingga hasilnya 92. Begitupun juga dengan 5 paket. Kalau 5 paket berarti kan 40 dibagi 5 baru ditambah 3,
setelah itu dikalikan dengan 7, dikarenakan ini 5, kalau pesan 5 paket maka 5 plus 2, tadi kan n plus 2 misalkan ibaratnya, maka pengali t-nya itu adalah 5 ditambah 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas ya, 5 plus 2 n plus 2 sama dengan 7, maka hasilnya adalah 11 dikali 7, 77 bait per waktu, sama aja dengan 10 paket ya jadinya panjang, maka ada t-nya itu adalah 40 per 10 plus 3 dikali 12, 10 plus 2, jadi dikali 12 sama dengan 84 bait waktu. Jadi waktunya itu jauh lebih banyak semakin kecil-kecilnya atau semakin terbaginya suatu data itu dibagi menjadi paket-paket kecil, seperti itu guys. Nah, yang selanjutnya itu adalah parameter penentu kinerja jaringan switching. Nah, jadi terdapat 3 parameter yang menjadi penentu kinerja jaringan switching. Yang pertama itu adalah penundaan perambatan atau propagation delay. Apa sih itu? Jadi propagation delay itu adalah waktu yang diperlukan sinyal merambat dari satu simpul ke simpul berikutnya. Lalu yang kedua parameternya yaitu waktu transmisi. Waktu transmisi adalah waktu yang diperlukan transmitter itu untuk mengirim sebuah blok data. Lalu parameter yang ketiga itu adalah penundaan simpul, di mana waktu yang diperlukan sebuah simpul untuk melakukan fungsi di pengolahan saat switching data. Jadi waktu yang diperlukan ketika simpul itu melakukan fungsi pengolahan pada saat switching data. Nah, untuk ini itu lebih diperjelas lagi tentang visualisasi daripada circuit switching, paket switching untuk virtual circuit, dan juga paket switching untuk datagram. Kalau tadi kan circuit switching itu kan langsung, untuk yang virtual paket-paket kayak gitu kan, tapi dia harus sesuai dengan tujuan jalurnya. Namun kalau yang datagram bisa melewati rute alternatif, sehingga dapat kita dapati dari visualisasi gambar sebelumnya perbandingan antara teknik-teknik switching komunikasi, di mana berdasarkan jalurnya untuk circuit switching itu udah disediakan jalur, namun untuk yang datagram maupun virtual circuit ini tidak tersedia jalur. Nah, untuk berdasarkan transmisinya untuk circuit switching ini data itu berlangsung terus-menerus atau kontinu. Namun untuk datagram maupun virtual circuit seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu bentuknya itu dibagi menjadi paket-paket. Namun tidak untuk circuit switching, datanya itu secara kontinu dalam bentuk data mentahan kayak gitu. Untuk pesan-pesan dalam circuit switching itu tidak ada sistem penyimpanan pesan. Namun kalau untuk paket switching datagram ini, paket-paket dapat disimpan sampai saatnya dikirim. Sama halnya dengan virtual circuit, paket-paket ini dapat disimpan sampai saatnya dikirim. Untuk jalurnya, circuit switching ini ditetapkan untuk seluruh percakapan. Kalau untuk datagram dan juga untuk virtual circuit ini berbeda. Kalau untuk yang paket switching datagram, rute ditetapkan untuk masing-masing paket. Namun kalau virtual circuit itu rute ditetapkan untuk seluruh percakapan. Jadi langsung dalam bentuk paket-paket kecil-kecil tadi jadi satu. Kalau yang datagram lebih ke masing-masing paket. Untuk sinyal, untuk circuit switching itu jika sinyalnya sibuk, itu jika pihak yang dipanggil juga sedang sibuk, jadi antara pengirim dan penerima itu sama-sama sibuk, maka sinyalnya sibuk. Namun untuk paket switching datagram ini, pengirim itu diberitahu dahulu bila paket tersebut tidak terkirim. Nah, untuk yang paket switching virtual circuit ini, pengirim itu juga diberitahu dahulu bila ada penolakan
misalkan connection atau connection is rejected itu dikasih tahu lebih dahulu kenapa. Lalu yang ke berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam adalah bandwidth dari datanya. Kalau circuit switching ini bandwidthnya tertentu. Lalu untuk datagram itu bandwidthnya dinamis, dan juga penggunaan pada virtual circuit ini bandwidthnya juga secara dinamis. Lalu yang terakhir, pada circuit switching ini tidak ada bit overhead atau header setelah panggilan. Namun kalau untuk paket switching datagram dan virtual circuit itu header dalam setiap paket itu ada. Nah, jadi kita hampir menuju ke slide-slide akhir. Setelah kita tahu tentang ukuran paket, parameter, pendekatan, dan apa perbedaannya, sekarang menuju ke routingnya. Jadi ada beberapa unsur yang menunjang teknik routing pada jaringan paket switching, yang ini bisa dibilang ada 5. Yang pertama itu ada kriteria kerja, yaitu berupa jumlah lompatan berapa, biaya berapa, penundaan berapa, laju penyelesaiannya seperti apa. Lalu yang kedua itu ada keputusan waktu, paket, datagram, atau sesi, berupa sesi yaitu virtual circuit. Lalu yang ketiga keputusan tempat, yaitu bisa di setiap simpul atau node itu didistribusikan seperti itu, atau simpul pusat atau simpul awal. Lalu yang keempat sumber informasi jaringan, yaitu jaringan tersebut tidak ada sama sekali, lokal, node yang berdekatan, atau node yang ada di sepanjang rute, atau seluruh simpul. Lalu yang terakhir adalah waktu pembaruan informasi, yaitu secara terus-menerus, periodik, atau perubahan muatan utama, atau secara perubahan topologi jaringan atau networknya. Itu adalah unsur-unsur yang menunjang teknik routing pada jaringan paket switching. Sehingga kita dapati contoh jaringan paket switching dengan biaya saluran itu seperti pada gambar di slide 13 ini. Ini tuh penjelasannya hampir sama dengan virtual circuit atau datagram secara internal tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Hampir sama cara kerjanya seperti itu. Sehingga ini adalah section yang terakhir, yaitu of course kalau ada yang penunjang dari routing, maka ada strategic routing atau routing strategi routing. Itu ada fixed routing dan juga ada flooding atau banjir. Sehingga fixed routing itu adalah sebuah rute tunggal dan permanen dibentuk untuk setiap pasangan sumber tujuan. Yang kedua, berisi nomor simpul-simpul yang akan dilewati rute tersebut. Yang ketiga, rute itu udah pasti. Yang keempat, hanya berubah jika ada perubahan topologi jaringan atau network. Nah, di sini ada gambar sebelah kanan, di mana fixed routing ini sesuai gambar contoh jaringan paket switching atau sesuai dengan slide sebelumnya, yaitu 13 ini. Seperti ini fixed routing. Sehingga fixed routing itu adalah cara routing yang paling sederhana sebenarnya. Dalam hal ini rute bersifat tetap, atau paling tidak rute itu hanya diubah jika tadi sesuai dengan poin yang keempat, topologi jaringannya berubah. Nah, gambar central routing directory atau directory routing pusat ini itu adalah directory untuk fixed routing, yang mana kemungkinan rute itu bisa dikonfigurasi sesuai dengan tabel-tabel yang ada di bawah. Jadi ada directory simpul 1, 2, 3, 4, 5 hingga 6, di mana tabel ini tuh disusun berdasarkan rute terpendek menggunakan least cost algorithm. Jadi sebagaimana misalnya directory node 1 simpul 1 itu directory simpul 1. Dari node 1 untuk mencapai node 6, maka rute terpendek yang bisa dilewati itu kan rute 1,
456. Maka pada tabel directory node 1 itu dituliskan destination-nya ini 6. Maaf, ini kursor saya menunjukkan 6. Maka the next node atau simbol berikutnya itu 4. Maka yang terdekat tuh menuju ke 4. Nah, keuntungan konfigurasi dengan rute ini tuh semacam ini, itu konfigurasinya itu menjadi lebih sederhana. Penggunaan sirkuit maya atau datagram itu tidak dibedakan, sehingga artinya apa? Semua paket dari sumber menuju titik tujuan itu akan melewati rute yang sama. Kinerja yang bagus didapatkan apabila beban itu bersifat tetap. Tetapi pada beban yang bersifat dinamis, kinerja ini justru menjadi turun, sehingga sistem ini itu tidak memberi tanggapan apabila terjadi error maupun kemacetan jalur. Namun bagaimana dengan flooding? Nah, di slide flooding ini, atau artinya kebanjiran ya, itu sebuah paket dikirim oleh sumber kepada setiap simpul yang berdekatan. Pada masing-masing simpul, paket yang datang tersebut dalam bentuk kopiah ditransmisikan pada semua jalur yang keluar, kecuali untuk jalur di mana paket tersebut tiba. Yang ketiga, begitu seterusnya sampai tiba di simpul tujuan, maka simpul tujuan ini hanya mengambil satu kopi paket yang lainnya dibuang. Maksudnya apa sih? Nah, jadi maksudnya itu bisa dilihat pada gambar sebelah kanan dan juga bagian pojok kiri atas. Di sini urut ya. Jadi lompatan pertama, ada lompatan kedua dan lompatan ketiga. Contoh floodingnya dengan jumlah lompatan yang ketiga. Dari simpul 1 ini asal menuju ke simpul ke-6 ini adalah tujuan. Sehingga cara kerjanya itu apa? Kita di sini ambil contoh rute yang sama. Sebutlah bahwa node 1 itu akan dikirimkan paketnya menuju ke node 6. Pertama kali node 1 itu akan mengirimkan paket ke seluruh tetangganya, yaitu 2, 4, dan 5. Jadi pada lompatan pertama, paketnya itu akan dikirim ke semua node, ke tetangganya. Node tetangganya yang 2, 4, dan 5. Nah, selanjutnya operasi ini terjadi pada node 2, 3, dan 4. Node 2 ini mengirimkan paket ke tetangganya, yaitu ke node 3 dan node 4. Sedangkan node 3 ini meneruskan paket ke node 2, 4, 5, dan node 6. Sedangkan untuk node 4 itu akan mengirim paket ke node 2, 3, dan juga 5. Nah, semua node ini tidak mengirimkan paket ke node 1. Jadi node 2 nanti itu kan, maaf, ke lompatan kedua ya indahnya. Jadi node 2 ini akan mengirimkan paket ke 3 dan 4. Nah, untuk yang node 3 dia mengirimkan ke 2, 4, 5, dan juga 6. Nah, untuk yang node keempat ini, maka dia akan mengirimkan semua paketnya itu ke jalur 2, 3, dan juga 5. Namun tidak menuju ke 1. Ingat-ingat. Lalu kita akan menuju ke lompatan yang ketiga. Sini. Sehingga pada saat ini jumlah kopi yang diciptakan ini berjumlah jadinya 9. Karena tadi udah ada yang dikirim-kirim tadi, jadinya tuh malah 9. Nah, paket-paket yang sampai ke titik tujuan, yaitu node 6 itu tidak lagi diteruskan, sehingga posisi terakhir node yang menerima paket dan harus meneruskan itu adalah node 2, 3, 4, 5, yang satu udah enggak. Dengan cara yang sama, masing-masing node tersebut akan membuat kopi dan memberikan ke mode tetangganya, sehingga jadinya 2 ini jadinya kan 1, 4, 3, lalu nyambung tadi kan. Nah, di sini pada lompatan ketiga simpul 6 itu akhirnya hanya mendapat 4 kopi paket lagi yang akan dibuang, di mana hanya diambil satu paket saja. Jadi dari 4 kopi tadi yang didapatkan dari berbagai macam node tadi, itu yang dipilih hanya satu paket saja. Nggak mungkin kan semuanya dipakai semua,
karena jenisnya sama, jadi yang diambil hanya satu paket saja dari 4 copy paket yang sama kayak gitu. Sehingga catatan yang terpenting dari penggunaan teknik flooding ini tuh yang pasti semua rute kemungkinan akan dicoba. Karena itu teknik ini tuh memiliki keandalan yang jauh lebih tinggi dan cenderung memberi prioritas untuk pengiriman paket tertentu. Nah, karena keseluruhan rute ini sudah dicoba, maka akan muncul paling tidak satu buah copy paket di titik tujuan dengan waktu paling minimumnya. Sehingga hal ini tuh akan menyebabkan naiknya beban lalu lintas yang pada akhirnya justru menambah delay bagi rute-rute secara keseluruhan. Jadi sebenarnya plus minusnya di tiap strategic routing ini ada, cuma mungkin lebih menguntungkan tadi kan ini fixed routing ya, lebih ke fixed routing. Namun kalau ada yang lebih memilih floating karena mungkin jalur alternatifnya itu bisa di copyin ke banyak route, sehingga yang mana sampai tujuan is okay gitu, walaupun nanti akan nambah lagi copy-copyan paket dari yang lain. Namun dari sini justru yang jauh lebih membuat floating ini memiliki disadvantage itu karena banyaknya copy yang tadi yang diterima justru akan menambah beban jalur atau lalu lintas pada saat pengiriman paket-paket ini ke tujuannya, sehingga beban rutenya itu tambah. Jadi seperti itu. Thank you so much for attention watching my videos. Kali ini saya berterima kasih terhadap Bapak mahasiswa kita yang telah memberikan modul sebelumnya, sehingga dalam pencarian tambah-tambahan materi itu bisa dilaksanakan dan dicari dengan sangat baik. Nah, jadi di sini thank you. Jangan lupa subscribe, give your thumbs up, dan juga jangan lupa hit notification bell untuk mengetahui lebih update tentang video-video di channel YouTube saya. Walaupun itu semua easy karena gara-gara tugas, tapi setidaknya at least it has an advantage and useful for us. Thank you. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, penulisan maupun tutur kata yang saya ucapkan selama video ini berlangsung. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan untuk video yang akan datang.